Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Pada sore hari ini Rabu 1 Juli 2020, kami akan menyampaikan beberapa informasi terkait dengan penanganan COVID-19 di Provinsi Kalimantan Selatan, terutama terkait dengan kondisi ODP, PDP, dan terkonfirmasi positif yang dirawat maupun yang dilakukan di dalam perawatan di karantina secara khusus dan rumah sakit. Saat ini sebanyak 757 orang dalam pemantauan dan ada penambahan jika dibandingkan pada hari kemarin. Kemudian ada 331 pasien dalam pengawasan. Ada penambahan pasien dalam pengawasan ini, yaitu diantaranya ada 18 berasal dari rumah sakit Pangeran Jaya Sumitra. Ini ada 2 penambahan. Kemudian ada 1 dari rumah sakit Haji Badarudin di Tabalong 2. Kemudian ya 2 dari karantina yang ada di Tabalong. Kemudian ada 2 di rumah sakit Idaman Banjarbaru dan ada 2 di rumah sakit Pembalah Batung. Kemudian ada 4 dari rumah sakit Damanhuri Hulu Sungai Tengah, 4 dari rumah sakit Abdul Aziz Batola. Kemudian ada 1 di karantina secara khusus di Banjarmasin. Kemudian pasien dalam pengawasan juga ada yang terkonfirmasi positif pada hari ini sebanyak 1 kasus. Dan pasien dalam pengawasan ini saat ini dirawat di beberapa rumah sakit. Di antaranya ada 31 di Rumah Sakit Sultan Syariansah, ada 30 di Rumah Sakit Umum Ulin, 28 di Rumah Sakit Ansari Saleh, ada 35 di Ratu Jaleha, 28 di Rumah Sakit Yasin, ada 24 di Rumah Sakit Sari Mulia, kemudian ada 23 di Rumah Sakit Suaka Insan, 15 pasien di Rumah Sakit Ciputra, ada 10 di Rumah Sakit Bayangkara, 12 di Rumah Sakit Idaman. Kemudian ada 9 di Rumah Sakit Haji Badarudin, 6 di Rumah Sakit Balangan, kemudian ada 9 di Hasan Basri, 7 di Rumah Sakit Datu Sanggul, ada 10 di Rumah Sakit Abdul Aziz, ada 5 di Rumah Sakit Abdurrahman, kemudian ada 3 di Rumah Sakit Islam Banjarmasin, ada 6 di Rumah Sakit Pangeran Jaya Sumitra, kemudian ada 7 di Pembalah Batung, 6 di Damanhuri, dan masing-masing ada 1 di Rumah Sakit Pertamina, Rumah Sakit Pelita, dan Klinik Medika, serta di karantina secara khusus di beberapa tempat. Yang pertama di Banjarmasin ada 12, kemudian di Tanah Laut ada 5, di Kabupaten Banjar ada 2 dan ada 4 di Tabalong. Dan pasien yang saat ini terkonfirmasi positif sebagai kasus baru bertambah sebanyak 75 kasus. Dan dari 75 kasus ini, 1 berasal dari pasien dalam pengawasan yang dirawat di rumah sakit, kemudian 74 lainnya berdasarkan hasil tracing kontak yang dilakukan oleh surveillance di beberapa tempat, diantaranya ada 16 dari Banjarmasin, kemudian ada 1 dari Kabupaten Banjar, 4 dari Tanah Laut, 29 dari Balangan, kemudian ada 16 dari Tabalong, ada 6 dari Banjarbaru, kemudian ada 1 dari Tanah Bumbu, dan 1 dari Batola. Saat ini yang dirawat baik dalam karantina secara khusus, kemudian juga dirawat di rumah sakit sebanyak 2.208 kasus. Ada 190 tercatat meninggal dunia, dan pada hari ini bertambah yang sembuh sebanyak 59 orang, sehingga kesembuhan total hari ini menjadi 825. Dan yang
sembuh ini merupakan perawatan dari beberapa tempat, diantaranya di karantina secara khusus di Tabalong ada 22, kemudian ada 3 di karantinanya Bapakes, ini adalah asal Banjarmasin, kemudian ada 1 yang dirawat di Rumah Sakit Umum Ulin, kemudian ada 9 yang di karantina khusus di Banjarmasin, ada 6 di Kabupaten Tanah Laut juga karantina secara khusus, ada 1 yang di Rumah Sakit Bu Yasin, pulang, ada 6 dari Kabupaten Tanah Laut, dan ini berasal dari perawatan Rumah Sakit Bu Yasin ada 1 dan 5 dari karantina secara khusus. Kemudian dari Rumah Sakit Ansar Saleh yang dirawat di sana ada 18 yang dinyatakan sembuh, dan ini adalah 14 dari warga Banjarmasin, kemudian ada 4 dari Batola. Selanjutnya kami informasikan juga 1 kasus yang meninggal dan pada saat itu masih dalam status PDP yang dirawat di Rumah Sakit Umum Ulin pada tanggal 10 Juni 2020. Saat ini yang dirawat di rumah sakit sebanyak 531 kasus dan yang dirawat di dalam karantina secara khusus dan isolasi mandiri ada 1.677 kasus. Kami informasikan yang dirawat saat ini yang merupakan kasus terkonfirmasi dari 531 tersebut, 204 diantaranya di Rumah Sakit Ulin, kemudian ada 113 di Rumah Sakit Muhammad Ansari Saleh, ada 72 kasus di Rumah Sakit Bayangkara, 42 kasus di Rumah Sakit Bu Yasin, ada 15 kasus di Rumah Sakit Idaman, ada 14 kasus di Rumah Sakit Ratu Jaleha, 13 kasus di Rumah Sakit Sultan Suriansah, ada 12 kasus di Rumah Sakit Sari Mulia, dan 9 kasus di Rumah Sakit Abdul Aziz. Masing-masing ada 6 di Rumah Sakit Pembala Batum dan Hasan Basri, ada 5 kasus di Rumah Sakit Islam. Kemudian masing-masing ada 2 di Rumah Sakit Datus Sanggu dan Rumah Sakit Haji Badarudin. Kemudian ada masing-masing 1 di Rumah Sakit Pertamina, Rumah Sakit Balangan, Rumah Sakit Dar Sejahtera, Rumah Sakit Damanhuri, dan Rumah Sakit Suaka Insan. Oleh karena itu saat ini yang terbanyak dirawat baik yang terkonfirmasi positif maupun masih dalam status PDP, yang pertama di Rumah Sakit Umum Ulin sebanyak 234, ini terdiri dari 30 pasien yang masih dalam status PDP dan 204 yang terkonfirmasi positif. Kemudian yang berikutnya di Rumah Sakit Ansari Saleh sejumlah 141, kemudian 68 di Rumah Sakit Bu Yasin, ada 82 di Rumah Sakit Bayangkara, ada 44 di Rumah Sakit Sultan Suriansah, kemudian ada 27 di Rumah Sakit Idaman, dan ada 15 di Rumah Sakit Hasan Basri, serta di rumah sakit non rujukan lainnya. Oleh karena itu saat ini berdasarkan penambahan kasus baru yang positif tadi yang kami sampaikan, ini adalah berasal dari 553 spesimen dari 2 laboratorium yang saat ini berfungsi, yaitu BB3 LPP dan Rumah Sakit Ansari Saleh. Kemudian yang saat ini dari spesimen 553 tersebut sebanyak 75 dinyatakan positif atau sekitar 13,56% rata positif pada sore hari ini. Dan terjadi penambahan kasus baru ini diantaranya saat ini yang terbanyak adalah di Palangan, yaitu dengan penambahan 29 kasus. Kemudian selanjutnya dari Banjarmasin ada 16, Tabalong ada 16, kemudian Banjarbaru ada 6, ada 5 dari Tanah Laut, dan selanjutnya ada masing-masing 1 penambahan dari Tanah Bumbu,
Kabupaten Banjar, dan Batola. Sedangkan yang lainnya, Hulu Sungai Selatan, Tapin, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, dan Kota Baru, pada sore hari ini tidak terjadi penambahan. Demikianlah beberapa informasi update penanganan COVID-19 di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan semakin bertambahnya yang sembuh, ini menunjukkan perawatan-perawatan yang dilakukan baik di rumah sakit maupun di karantina ini sudah berjalan dengan baik. Maka kita selalu mendoakan agar perawatan-perawatan terhadap pasien yang dirawat ini semakin cepat sembuh, dan semakin lama kita juga akan semakin dapat mengendalikan penyebaran penularan COVID-19 ini di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, dukungan kita kepada para gugus tugas dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat agar melaksanakan protokol kesehatan dengan baik dan benar. Marilah kita selalu menggunakan masker, kemudian sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, dan kalau tidak ada, gunakanlah hand sanitizer. Kemudian marilah kita selalu lakukan jaga jarak dan hindari kerumunan di berbagai tempat. Kemudian marilah kita tingkatkan daya tahan tubuh kita dengan asupan makanan yang bergizi atau asupan gizi yang seimbang, dan berolahraga. Kemudian yang terakhir, mari kita beristirahat dengan cukup agar kesehatan kita tetap terjaga. Inilah upaya-upaya yang saat ini kita lakukan dengan mengedepankan upaya-upaya pencegahan dan meningkatkan kesehatan kita. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.